Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, sadayana. Kumaha damang? Teman-teman, dinten ieu patepang deui sareng ibu di pelajaran Basa Sunda. Teman-teman, hari ini bertemu lagi di pelajaran Basa Sunda. Disiapkan buku paketna, disiapkan alat tulisna. Nah, satu acan pelajaran di ngawitan. Hayu urang sasarengan berdoa bersama-sama di rumah masing-masing, di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, setelah minggu kemarin kita belajar tentang pangajaran tilu. Ya, pangajaran tilu eta tentang naonnya aya masih emut pangajaran tilu. Pangajaran tilu tentang silih pikanyaah papada makhluk. Nah, minggu kamari urang ngabahas 2 materi. Minggu kamari itu ngabahas kalimah ngantet lalawanan sareng ragam basa lomar jeung ragam basa hormat. Ayeuna urang ngawitan di pangajaran 4. Cobi dibuka buku paketna pangajaran 4. Disiplin, jujur, jeung tanggung jawab dina pagawean. Jujur, harus disiplin, harus jujur, dan bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Kahirupan unggal jalma bisa lumangsung kalayan lancar, lamun sakur pangabutuh kacumponan. Nah, kehidupan setiap orang bisa berlangsung dengan lancar apabila semua kebutuhannya terpenuhi. Pikeun nyumponan pangabutuh tangtu kudu usaha atawa ikhtiar. Untuk memenuhi kebutuhan tentu kita harus berusaha atau berikhtiar. Ikhtiar nyiar kipayah nu dipilampah zaman kiwari, kawilang loba rupana. Nah, ikhtiar atau usaha yang dilakukan pada zaman sekarang itu sangat banyak sekali macamnya. Digawe di kantor pamarentah, jadi karyawan swasta, jadi padagang, jadi buruh, atawa ngajual jasa luyu jeung pangabisa nu kapimilik. Jadi, ada yang bekerja di kantor pemerintah, ada yang menjadi karyawan swasta, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi buruh, ada juga yang bekerja di bidang jasa. Seperti itu ya. Nah, naon wae pagawean nu dipilampah kudu dilaksanakeun kalayan ikhlas, jujur, disiplin, jeung tanggung jawab. Nah, jadi apapun itu pekerjaannya harus dilaksanakan dengan ikhlas, dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Itu ya, Nak. Sekilas tentang pangajaran 4, disiplin, jujur, jeung tanggung jawab. Nah, hari ini kita masuk ke materi bab 4 tentang rupa-rupa pakasaban atau pagawean. Yaitu tentang macam-macam
pekerjaan. Rupa-rupa pakasaban. Coba dilihat halaman 63. Halaman 63. Pakasaban atau patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusia pikeun nyumpeunan pangabutuh kahirupan sapopoe. Jadi pekerjaan yaitu pakasaban atau pekerjaan yaitu hal yang dilakukan oleh manusia atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti itu ya. Pakasaban orang Sunda di padesaan lolobana tatanen. Nyaeta ngagarap sawah, kebon, atau huma ditambah miara ingon-ingon. Pakasaban orang Sunda di pedesaan kebanyakannya itu bertani, menggarap sawah, menggarap kebun, atau miara ingon-ingon, atau memelihara hewan peliharaan, hewan ternak. Beda deui jeung orang Sunda di kota. Pakasaban nu lakonan loba rupana, aya nu jadi padagang, buruh, pagawe pamarentah, pagawe swasta, wirausaha, jeung sajabana. Nah, beda lagi dengan orang Sunda yang ada di kota. Pekerjaannya itu banyak sekali macamnya. Ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang sebagai buruh, ada yang sebagai pegawai pemerintah atau PNS, pegawai swasta, ada yang wirausaha. Jadi banyak sekali macam-macam pekerjaan. Ya, bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di halaman 63 aya istilah-istilah pakasaban. Nah, ya, istilah pakasaban dalam bahasa Sunda. Yang pertama, amil atau lebe. Nyaeta nu kapapancenan nguruskeun saniskara nu aya patalina jeung perkara agama Islam di desa. Nah, amil atau lebe itu yang ditunjuk atau bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama. Masalah agama di sini agamanya agama Islam ya. Yang mengurus segala sesuatu terkait keagamaan, agama Islam di desa. Jadi di setiap desa itu pasti ada yang namanya amil atau lebe. Anjun. Anjun nyaeta tukang nyeun barang gagarabah, alat-alat dapur tina taneuh. Nah, anjun itu tukang membuat barang gagarabah atau membuat barang alat-alat dapur dari tanah liat ya. Membuat barang-barang atau peralatan dapur dari tanah liat. Yang ketiga, baramaen. Baramaen nyaeta tukang jajaluk. Artinya apa ya? Kayak semacam pekerjaan yang serabutan gitu. Terus nu kaopat di halaman 64. Mohon maaf. Yang keempat ya benar, yang keempat. Ini harusnya yang keempat bukan yang ketiga. Bas nyaeta tukang kai atau tukang nyieun wangunan. Nah, bas yaitu tukang kayu atau tukang yang membuat bangunan. Belengkong nyaeta tukang nyunatan. Belengkong yaitu orang yang suka menyunat. Orang yang suka menyunat ya, sunatan.
Candoli nyaeta awewe nu ngajaga jeung merean sagala rupa bahan dahareun dinu karyaan. Nah, candoli yaitu seorang perempuan yang menjaga dan memberi segala bahan makanan atau segala kebutuhan pada orang yang disunat. Nah, misalkan ada si A sedang hajatan sunatan. Nah, si A itu didampingi oleh candoli. Nah, candoli, seorang perempuan yang mengurusi dan memberi makan si A yang sedang sunat itu, yang sedang hajatan sunat. Seperti itu. Dalang nyaeta nu ngalakonkeun carita-carita wayang pamimpin rombongan reog, calung, jeung sajabana. Jadi dalang itu adalah orang yang memainkan cerita-cerita wayang. Seorang pemimpin juga di rombongan alat musiknya. Kan biasanya pertunjukan wayang itu suka ada musik pengiringnya ya. Jadi dalang itu orang yang memainkan wayang. Dukun nyaeta tukang ngubaran kasakit ku jampe. Urut atawa ku padika anu beda jeung dokter. Nah, jadi dukun itu adalah orang biasa disebut dengan orang pintar ya. Orang pintar dalam tanda kutip. Dukun nyaeta tukang orang yang mengobati penyakit dengan jampe-jampean gitu ya. Beda sama dokter, kan kalau dokter secara medis. Nah, mungkin kalau dukun itu pengobatannya pakai jampe-jampe. Pakai apa ya, kayak semacam ada syaratnya seperti itu mungkin. Gending nyaeta tukang nyieun barang tina kuningan, khususnya tatabehan seperti gamelan. Nah, gending itu adalah orang yang membuat barang dari bahan kuningan, khususnya seperti gamelan, alat musik gamelan. Nah, orang yang membuat bahan dari kuningan atau yang khususnya membuat gamelan itu disebut dengan gending. Indung berang atau paraji nyaeta nu sok ngurus, nu ngajuru jeung ngurus orok. Nah, indung berang atau paraji disebut juga dukun apa ya? Dukun beranak. Ya, kan kalau sekarang zaman modern ya kita bisa ke dokter, bisa ke bidan. Nah, kalau zaman dulu ada tuh biasanya dukun apa ya, beranak gitu ya. Yang suka membantu orang melahirkan. Jagal nyaeta tukang mencit munding sapi jeung sajabana. Nah, kalau jagal yaitu orang yang suka menyembelih munding. Menyembelih kerbau, sapi, dan hewan lainnya disebut jagal. Nah, biasanya nih kalau pedagang-pedagang kan suka menyembelih itu ya, menyembelih sapi. Nah, itu orang yang menyembelihnya itu disebut dengan jagal. Juru laden nyaeta nu ngalayanan atawa mantuan. Nah, juru laden itu adalah orang yang melayani atau membantu orang lain untuk melayani sesuatu, juru laden. Juru mudi nyaeta nu nyupiran atawa ngajalankeun kapal laut. Juru mudi orang yang atau supir juru mudi yaitu orang yang mengendarai kapal laut. Nah, dalam bahasa Inggris disebut apa? Ayo, ada yang tahu? Nahkoda. Orang yang mengendarai kapal laut disebut juru mudi.
Juru pantun nyaeta tukang nyarita atau ngawikeun dongeng dina pagelaran seni pantun. Nah, juru pantun itu adalah orang yang melantunkan atau menceritakan dongeng dalam pagelaran dalam acara seni pantun. Kabayan. Kabayan nyaeta tukang dititah kaditu kadieu atau migawe rupa-rupa urusan di desa. Nah, kabayan itu orang yang disuruh ke sana ke sini untuk membantu rupa-rupa macam-macam segala pekerjaan atau urusan di desa. Kajineman nyaeta tukang ngajaga sakitan. Nu keur menang hukuman di penjara. Kajineman yaitu orang yang menjaga tahanan. Ya, orang yang menjaga tahanan di penjara. Ya, gitu. Kamasan nyaeta tukang nyieun perhiasan tina emas atau perak. Kamasan yaitu orang yang membuat perhiasan dari emas ataupun perak. Kabojengkeng nyaeta tukang ngagusur padati. Kabojengkeng yaitu orang yang menggusur padati. Yang menggusur padati, yang menggusur peti. Kulaer nyaeta kusir dina kareta kuda nu ditumpakan ku pang agung. Nah, kulaer itu kulaer yaitu kusir yang ada di kereta yang dinaikin oleh para raja, para putra mahkota. Nah, atau kulaer itu kusir yang mengendarai kereta kencana atau kereta kerajaan. Kuncen nyaeta tukang ngurus makam atau kuburan. Nah, kuncen itu disebut juga orang yang mengurus makam atau kuburan. Ini di halaman 65. Malim nyaeta tukang maruhkeun sasatoan galak. Malim yaitu orang yang melumpuhkan atau melumpuhkan hewan galak. Mandor nyaeta tukang nalingakeun jeung ngatur pagawe. Mandor yaitu orang yang mengawasi dan mengatur pegawainya. Mungkin kalian sering mendengar ya kata mandor ini. Modin atau muadin nyaeta tukang adzan di masjid. Muadin yaitu orang yang suka azan di masjid. Merebot nyaeta tukang nakol bedug di kaum. Merebot yaitu tukang memukul pentongan di desa-desa. Biasanya kalau memukul pentongan pada saat zaman dulu di desa, kalau ada orang yang memukul pentongan itu ada beberapa yang akan disampaikan. Entah itu terkait informasi penting atau terjadinya bencana. Paledang nyaeta tukang nyieun barang tina tambaga. Nah, kalau tadi kan ada ya yang orang membuat perhiasan dari emas, itu disebutnya kamasan. Nah, sekarang paledang yaitu orang yang membuat barang dari tembaga. Palika nyaeta tukang telem. Nah, palika itu adalah penyelam.
Pamayang nyaeta tukang ngalalauk di laut. Nah, pamayang itu orang yang suka menangkap ikan di laut. Ya. Terus pandai nyaeta tukang nyieun parah barang atau parabot tina besi. Nah, di sini ada perbedaan ya. Tadi kan kalau yang orang yang membuat barang dari tembaga itu disebut paledang. Nah, sekarang pandai. Pandai itu bukan berarti pinter ya dalam bahasa Indonesia. Ini beda konteks. Pandai di sini nyaeta tukang nyieun barang atau parabot tina besi. Artinya orang yang membuat barang dari besi, Paneresan nyaeta tukang nyadap awung. Nah, paneresan yaitu orang yang suka mengambil air di pohon aren. Ya, kalian pernah dengar nggak ada gula aren? Nah, orang yang mengambil atau menyadap bahan untuk pembuatan gula aren itu disebut paneresan. Paninggaran nyaeta tukang morosa satoan di leuweung. Nah, paninggaran itu adalah orang yang suka berburu hewan di hutan. Panyumpit nyaeta tukang morosa satoan nu make sumpit. Nah, panyumpit ini orang yang suka berburu hewan menggunakan alat tradisional. Alatnya itu kayak semacam sumpit panjang. Nah, terus bolong ya. Sumpitnya itu bolong, dikasih peluru terus ditiup. Jadi nanti pelurunya itu akan meluncur gitu. Mengenai sasaran. Nah, seperti itu teman-teman, materi tentang macam-macam pakasaban. Semoga bisa dipahami ya, Nak. Sekarang lanjut. Nah, coba lihat buku paket halaman berapa nih? 59. Nah, di situ ada gambar dokter, ada pasien, ada suster. Nah, di sini berarti tempatnya itu di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit, ngaran tempatnya atau nama tempatnya di sini di rumah sakit. Ada pegawainya. Yang pertama itu dokter. Pancen atau tugasna nyaeta mariksa jeung ngubaran jalmi anu teu damang secara medis. Nah, jadi dokter ini tugasnya memeriksa dan mengobati orang yang sedang sakit. Ya, pengobatan secara medis. Terus ada juru rawat. Juru rawat atau perawat. Tugasnya ngajaga jeung ngarawat pasien masihan ubar sesuai waktu jeung takaran. Jadi perawat ini tugasnya menjaga dan merawat pasien, memberi makan, memberikan obat sesuai waktu dan sesuai takaran. Itu. Bisa dipahami, Nak? Sekarang coba di halaman 60. Nah, 60. Ada gambar ibu guru dan anak-anak dan murid-muridnya. Berarti ini ngaran tempatnya di sekolah. Pagawe nu kahiji aya guru. Nah, guru pancennya itu apa? Terus muridnya itu tugasnya apa? Nah, kalian lanjutkan ya. Terus jadi kalian lanjutkan seperti yang tadi soal nomor 1, Ibu sudah jelaskan. Di situ kan di soal nomor 1 ada nama tempatnya rumah sakit. Ada dokter. Nah, dokter tugasnya apa?
Ibu sudah jelaskan. Terus perawat juga Ibu sudah jelaskan tugasnya apa. Nah, sekarang soal nomor 2 ada guru dan murid. Nah, berarti ini pengarang tempatnya di sekolah. Guru tugasnya apa? Kalian cari. Murid tugasnya juga apa? Ya, kalian lengkapi. Begitu juga dengan nomor 3. Nomor 3 halaman 61. Ngaran tempatna nyaeta bank. Ya. Pagawena aya teller, aya CS atau customer service yang melayani ada keperluan para nasabah. Terus ada juga nasabah sendiri. Nah, teller tugasna atau pancena naon? Customer service pancena naon tugasna teh, nasabah tugasna teh naon. Nah, kalian lengkapi juga ini seperti pada soal nomor 1 itu. Selanjutnya nomor 4 halaman 62. Nah, ke halaman 62 ngaran tempatna nyaeta restoran atau kafe atau rumah makan. Nah, di dalam restoran itu ada beberapa pegawai. Aya kasir. Nah, kasir tugasnya kanggo naon? Tugasnya apa? Begitu juga juru masak atau koki, tugasnya itu apa? Dan pelayan atau pramusaji, tugasnya itu apa? Jadi tugas hari ini kalian itu tuh lengkapin. Seperti soal nomor 1 di halaman 59. Tugasnya itu ya, lengkapi nama tempatnya apa, nama pegawainya apa, dan tugasnya apa. Itu saja ya tugasnya. Ini kalian bisa bertanya kepada orang tua, kakak, saudara ya, tentang misalkan nih tadi soal nomor 2 di sekolah, guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang tua, kakak, ataupun siapapun itu. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf sekali apabila banyak sekali kekurangan. Dan untuk tugas hari ini tadi ya, halaman 59 sampai 62. Pegawainya apa, terus tugasnya apa. Ya, Ibu sudah contohkan pada soal nomor 1 halaman 59. Terima kasih untuk semuanya. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosan sareng kerja samina. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas yang kemarin, yang minggu lalunya lagi, mohon segera ya nak. Karena ini untuk nilai teman-teman juga. Ibu masih tunggu nih bagi yang belum menyetorkan tugas. Dan jangan lupa diisi absennya. Jangan lupa absen. Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.